Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti khusus sekolah dasar kelas 3. Baik, sebelum kita berkegiatan, kita berdoa, mohon Tuhan memberkati kegiatan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memberkati kami, sehingga kami boleh belajar sekalipun di rumah. Tuhan, berkatilah kami senantiasa, agar apa yang kami pelajari hari ini boleh bermanfaat bagi kami, dan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami lakukan dengan gembira. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, materi kita adalah mengenal keajaiban ekosistem. Secara khusus, hari ini ekosistem perairan yang ajaib. Dengan tujuan belajarnya, kalian harus dapat memahami, lalu menjelaskan dan membuat gambar ekosistem perairan atau darat. Itu saja ya. Oke, kita masuk di dalam materinya. Ekosistem adalah suatu kesatuan yang utuh dari satu lingkungan. Ya, jadi seluruh makhluk hidup yang ada dalam lingkungan itu saling mempengaruhi. Seperti manusia, hewan, tumbuhan, ya, yang ada di dalam satu lingkungan itu. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Nah, ekosistem diciptakan oleh Tuhan. Jadi ada ekosistem darat, ada juga ekosistem perairan. Nah, di dalam perairan itu juga bukan hanya sekedar ada air ya, tapi terdapat juga tumbuhan di dalamnya, ada juga binatang-binatang air di dalamnya, dan juga ada bakteri pengurai yang semuanya punya perannya masing-masing ya. Semua punya peran masing-masing. Nah, ekosistem ini merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan kepada makhluk hidup ciptaannya. Ya, kalau di dalam perairan itu kan ada misalnya ikan. Nah, ikan itu biasanya memakan atau bahan makanannya ada juga tumbuh-tumbuhan yang ada dalam air. Kemudian juga ada ikan-ikan yang lebih kecil ya yang menjadi makanannya. Lalu ikan-ikan itu berkembang biak. Nah, berkembang biak semakin banyak lalu menjadi bahan makanan bagi manusia. Nah, jadi semuanya saling mempengaruhi. Lalu remah-remah ya, atau ikan yang makan, lalu makanannya itu ada yang terjatuh-jatuh gitu, itu juga menjadi diurai oleh bakteri pengurai, akhirnya kemudian menjadi makanan bagi tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam perairan itu. Jadi semuanya saling mempengaruhi. Mazmur pasal 104 ayat 14 menjelaskan ya, Alkitab menjelaskan bahwa Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Perhatikan, Engkau di sini adalah Tuhan. Tuhan menumbuhkan rumput-rumput itu yang menjadi makanan bagi hewan, dan tumbuh-tumbuhan itu juga menjadi bahan makanan bagi manusia. Semuanya itu harus dijaga keseimbangannya,
harus tetap ada agar hewan-hewan itu tidak punah ya. Dan makanan kita juga tetap ada sehingga terjadi yang namanya kelangsungan hidup karena ketersediaan makanan. Kita perhatikan di sini, apa tujuan Tuhan menciptakan ekosistem? Yang pertama, Tuhan menciptakan ekosistem itu agar ciptaannya Tuhan dapat berkembang biak. Nah, seperti contoh di situ adalah rusa. Rusa adalah hewan ciptaan Tuhan ya pada hari yang ke-6. Nah, rusa memakan rumput-rumputan yang juga diciptakan oleh Tuhan. Nah, nanti dia kemudian berkembang biak. Kalau rumput-rumput itu tidak ada, apa yang menjadi makanannya? Dia bisa mati kelaparan ya. Nah, sehingga rumput-rumput itu diciptakan agar hewan-hewan itu bisa berkembang biak ya. Mereka bisa ada perkawinan, lalu ada kehamilan, akhirnya dia melahirkan anak-anaknya ya. Nah, demikian juga kupu-kupu. Tuhan siapkan bunga-bunga. Di dalam bunga itu ada makanan bagi kupu-kupu. Dia makan sari daripada bunga-bunga itu ya. Kemudian kupu-kupu itu juga bisa berkembang biak. Nah, kupu-kupu ini juga melakukan penyerbukan ya, penyerbukan. Ada perkawinan melalui kaki-kakinya itu. Dia hinggap ke bunga satu, pergi ke bunga yang lain. Nah, serbuk sari yang ada di kaki-kakinya itu menempel ke tempat bunga yang lain sehingga terjadi pembuahan dan akhirnya terus ada bunga-bunga itu ya. Nah, kemudian yang kedua, saling menjaga dan memelihara alam semesta. Ya, Tuhan ingin supaya semua ciptaannya itu tetap ada, tetap saling melengkapi, tetap saling mendukung sehingga alam ini harmoni, indah, terpeliharakan sesuai awal mula tujuan alam semesta diciptakan. Yang ketiga yaitu untuk membentuk simbiosis. Jadi Allah menciptakan ekosistem itu agar kehidupan tetap berjalan, persediaan makan tetap ada ya, sehingga semuanya terpenuhi kebutuhannya. Nah, apa itu simbiosis? Simbiosis adalah ketergantungan di antara setiap makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup itu saling bergantung, yang disebut dengan ketergantungan, itulah simbiosis. Jadi ingat ya, manusia tidak bisa hidup tanpa hewan-hewan itu. Manusia juga tidak bisa hidup tanpa pohon-pohonan. Bisa mati karena tidak ada yang menghasilkan oksigen. Lalu yang menjadi sumber makanan kita apa? Tidak ada kan? Jadi kita harus memeliharanya, menjaganya, mengusahakannya agar tetap lestari. Ya. Nah, kesimpulannya Tuhan menciptakan ekosistem agar semua ciptaannya dapat berkembang biak, saling menjaga dan saling menguntungkan. Sehingga manusia harus memelihara, mengelola alam ini dengan baik dan bertanggung jawab. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus giat menanam pohon, mencintai bunga-bunga, mencintai dan mengusahakan agar itu tetap ada, tetap lestari ya. Kita pelihara bunga-bunga yang ada di sekitar kita dengan menyiramnya dan sebagainya ya. Juga hewan-hewan yang ada, jika hewan ternak kita ternakkan lagi ya supaya dia berkembang biak sehingga ada makanan bagi manusia dan juga bagi tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Baik, tugas belajar hari ini
adalah kalian menggambar satu contoh ekosistem di darat atau di perairan. Kalian bisa pilih ya, mau yang di darat atau yang di perairan. Itu saja. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab serta melakukannya setiap hari. Sampai jumpa di lain waktu.